kompetensi dan korupsi ini adalah dua variabel yang terbukti pada beberapa jurnal-jurnal ilmiah di Indonesia, Mas, dan di luar negeri itu dikorelasikan variabel itu menjadi sebuah novelty kualitatif. Nah, jadi itu berhubungan, tapi di Indonesia nggak diangkat, ya, kurang diangkat, bahkan kalau bisa jangan. Salam jumpa Bapak Ibu sekalian, Sobat Kribel di acara Berbagi Benaksi edisi keempat. Kali ini bersama dengan Bapak Agus Arif Rahman. Assalamualaikum Pak Agus. Pak Arif ya, biasa dipanggil Pak Arif. Assalamualaikum Pak Arif. Masih di mute Pak. Masih di mute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Alhamdulillah. semuanya, ya. Selamat siang Pak Arif. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Mudik kemana Sehat ya kemarin? Pak? Gimana Pak? Mudik kemana kemarin? Wah, kalau saya deket Pak, masih di area Jawa Barat. Weh, Tidak jauh dari Jakarta, hanya 3 jam, Pak. Kalau Pak Arif gimana, Pak? dari Jawa Barat ke Jawa Timur. Wah, Masya Allah. Tapi menikmati Perjalanan. perjalanannya, Pak ya. Iya, ini pertama kali mudik yang lengang, ya. Ya Oh macetnya iya, iya, macetnya iya. nggak sekayak dulu normalnya mudik. Mudah-mudahan ini Enak karena ya. uh, kerja keras para pengelola pengadaan menyiapkan infrastruktur jalan tol yang luar Iya, biasa ya, iya. Pak ya. Betul nggak, Pak ya? Mudah-mudahan karena itu ya. Amin, amin. Dan tentunya sokongan dari pemerintah, Pak. Iya. Dukungan dana dan segalanya. Nah, siang ini kita akan berdiskusi sama Pak Arif. Beliau adalah seorang konten kreator, fasilitator PBJ, terus juga penulis buku. Wah, luar biasa itu bukunya di backgroundnya sudah berjajar dan kita sudah tentunya beberapa mungkin sudah membaca tulisan-tulisan beliau juga di media sosial atau internet. Nah, siang ini kita akan berdiskusi tentang kompetensi bisa mencegah korupsi. Nah, ini menarik Pak Arief ya, apalagi belum lama ini ada berita tentang salah satu PPK di daerah yang terjerat kasus korupsi karena dianggap tidak kompeten. Ini mungkin bisa relate nanti Pak, bisa diangkat contoh kasusnya Pak ya. Nah, tanpa memperpanjang waktu lagi ya, biar ikan sepat, ikan lele. Kita dengarkan paparan dulu dari Pak Arif. Silakan Pak Arif. Baik, terima kasih. Bapak Ibu semuanya, terima kasih ya, baik yang di rekaman ini maupun yang nanti akan mendengarkan di media sosial ketika eh, pena aksi ini nanti disebarluaskan. Ini pertama apresiasi terlebih dahulu ya terhadap timnya Pak Muji ya. Luar biasa beliau yang selama ini menjadi master saya, inspirator yang selalu mengingatkan ketika kita mau berbuat korupsi. Ya, beliau kata-katanya kayaknya hanya sederhana saja gitu, tapi entah kenapa ketika kita mau berbuat korupsi harus diakui ya, ini dunia pengadaan barang jasa itu kan godaannya luar biasa ya. Ketika kita mau berbuat korupsi itu kata-kata Pak Muji ingat lagi gitu ya. Kayaknya emang sudah ditakdirkan diri saya itu dilewatkan jalan untuk diingatkan dari kata-kata dari semua yang dikatakan Pak Muji Santosa. Terima kasih ya, Mas beliau. Nah, pada hari ini kita mengangkat tema kompetensi melawan korupsi. Kompetensi dan korupsi ini adalah dua variabel yang terbukti pada beberapa jurnal-jurnal ilmiah di Indonesia, Mas, dan di luar negeri itu dikorelasikan variabel itu menjadi sebuah novelty kualitatif. Nah, jadi itu berhubungan, tapi di Indonesia nggak diangkat, ya, kurang diangkat, bahkan kalau bisa jangan. Semoga dengan sumbangsih dari pena aksi ini bisa memberikan hal yang positif. Presentasi kita tidak banyak, ya, kita berharapnya nanti ada tanya jawab saja, ya. Tapi pada awal mungkin 30 menit pertama ini, Bapak Ibu, izinkan saya untuk eh, membagikan sebuah e-book gratis yang saya persembahkan, sudah kami sampaikan ya, dalam sastra yang kami persembahkan untuk seluruh warga dunia, khususnya Indonesia.
ya, karena kita buat dalam bahasa Indonesia. Perkenalannya tidak usah, ya, langsung saja. Kalau nggak kenal diri saya, tinggal dicari saja di YouTube, TikTok, ya. Mudah mencari bahkan nomor saya mudah dicari, Bapak Ibu, ya. Nah, khusus untuk tema hari ini, izinkan saya merilis e-book yang kami gratiskan, kami bagikan kepada seluruh siapapun yang ingin belajar. Modul edukasi, kompetensi melawan korupsi, perspektif pengadaan barang jasa pemerintah. Walaupun di sini ada kata-kata pemerintah, tapi insya Allah ini berguna bagi siapapun. Tapi mengapa kok ini ada tulisan pemerintah? Ya karena eh, frasa korupsi ini itu identik dengan pemerintah, ya, termasuk kriminalisasi korupsinya itu sendiri identik dengan pemerintah. Sehingga kami buat judulnya ini adalah kompetensi melawan korupsi, perspektif pengadaan barang jasa pemerintah. Silahkan, tidak bisa didapatkan secara gratis, tinggal tautannya saja nanti bisa dimintakan dari program ini. Dan ini juga kalau ini ada 76 halaman, kalau malas membacanya, ya maklum ya literasi kita cukup rendah ya Mas ya. Jadi kami siapkan versi paparan presentasinya. Tapi ya kalau tidak menggunakan modal kompetensi, susah juga memahami presentasinya. Ya, memang mau tak mau harus dibaca bukunya, ya kan begitu ya. Nah, kami sudah siapkan ini presentasinya, linknya sudah kami bagikan. Nanti silahkan di 30 slide ini bisa dibaca ya dengan sebaik-baiknya, Bapak Ibu. Jadi variabel kompetensi dan korupsi itu dua variabel yang sudah beberapa di Indonesia itu menulisnya, terutama di kisaran 2021-2022 yang lalu, Mas. Ini salah satunya. Ini citasinya cukup banyak ini, karena saya angkat citasinya cukup banyak sehingga saya tertarik mengangkat ini. Nah, ini citasinya cukup banyak. Ini saya apresiasi nih dengan mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Bandung. Ya. Pengaruh penerapan e-procurement dan kompetensi pegawai terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang jasa studi kasus pemerintah Kota Tangsel. Ini, ini kan nulis sekaligus nyindir kan sebenarnya ya kan ya, tapi ini positif ini ya, membuktikan bahwa secara ilmiah variabel kompetensi dan variabel korupsi itu adalah bisa dihubungkan dan sekaligus menjadi solusi. Ya, karya yang lain tuh ini nih, karyanya dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Ini citasinya cukup fantastis, padahal ini ya Indonesia punya ya, Indonesia punya. Nanti kalau yang luar negeri, Anda tinggal cari sendiri nanti di sini ya, kalau yang luar negeri tinggal dicari di sini nanti. Di di modulnya ya, modulnya itu ada citasinya di sini, ada cukup banyak sehingga bisa ini ya, karya yang dikutip. Nah, ini ya, karya yang dikutip dari modul edukasi ini totalnya itu ada 110. Nah, jadi kalau yang masih mau membantah Mas ya, bahwa kompetensi itu bisa melawan korupsi, 110 sitasi ini maka apakah masih kurang gitu ya Mas ya. Sampai yang terbaru ini Mas ya, kami sampaikan hasil dari Partnership for Anti-Corruption Global di tahun 2025 ini barusan ya, ada silahkan nanti ada di situ juga sehingga menghasilkan modul ini. Paparan PowerPoint silahkan dibaca sendiri. Saya izinkan saya untuk me- mengupas isi modulnya ya Mas ya, biar kita terbiasa berliterasi. Gak terbiasa pakai PowerPoint ya, terlalu manja kita pakai PowerPoint, Bapak Ibu. Itulah yang menyebabkan kita itu sangat lemah. Nah, Ibu, ya. Secara ringkas ya ini modul ini secara ringkas itu berisi pertama pendahuluan dulu ya, menceritakan urgensi kompetensi dalam PBJ yang berintegritas. Ini diceritakan di sini latar belakang korupsi sebagai ancaman dan pengadaan barang jasa itu seperti jadi medan pertempuran jadinya. Padahal saya waktu mendaftar sebagai fungsional PBJ, Mas, saya melihatnya itu karena waktu itu mungkin masih tolol dan polos ya saat itu ya, 2000. Saya melihatnya PBJ itu sebagai ladang amal jariah. Malah setelah masuk kayak kayak medan pertempuran jadinya. Jadi
saya melihat pengelola fungsional pengelola pengadaan seperti kita-kita ini, Mas, bukan pengelola pengadaan, tapi pejuang pengadaan. Karena kita masuk medan pertempuran antara mati atau hidup. Nah, padahal itu sebenarnya pengadaan barang jasa itu sebagai ladang amal jariah ketika kita mati nanti. Saya iri dengan PPK-PPK konstruksi di Indonesia. Kalau kerjaannya benar, bikin jembatan benar, bikin bangun, bikin gedung benar, bikin jalan benar. Kalau dia nanti sudah mati, selama itu jalan dilewati, per satu orang dapat pahalanya. Lihatlah dari sisi situnya, teman-teman semuanya, siapapun yang mendengarkan rekaman ini. Lihatlah dari sisi situnya. Bagi yang Anda meyakini punya agama, dan saya percaya konsep amal jariah, pahala jariah itu ada di semua agama. Bener ya, Mas ya? Bukan cuma Islam saja. Saya percaya konsep amal jariah, pahala jariah, bahwa karma setelah kematian itu akan selalu ada. Oke, Ibu. Mungkin modelnya beda-beda antara Muslim, Islam, Kristen, Konghucu kan beda-beda. Tapi saya percaya bahwa amal jariah, konsep pahala jariah, apapun yang kita lakukan kemarin itu akan ada karmanya, dan karmanya itu ada positif dan negatif. Nah ini ya, makanya di sini ada sedikit latar belakang. Ini tesis utama itu adalah hipotesisnya disampaikan di sini bahwa buku ini membuktikan eh, secara literasi ya, secara ilmiah bahwa kompetensi SDM itu sebagai tameng anti korupsi. Pesan utamanya di situ. Kompetensi SDM sebagai tameng anti korupsi. Wah, ini teman-teman KPK wajib mendengarkan kalimat di buku ini nih ya, mestinya ya, sebagai sumbangsi kami sebagai rakyat jelata kepada KPK ya. Ini Direktorat Permas terutama ini ya. Kedua adalah eh, kompetensi perilaku dan sikap khususnya integritas. Ya. Kemudian tujuan dari modul ini bagi ASN, bagi instansi pemerintah, ya dijelaskan di sini. Karena memang objek utamanya dari di sini gitu ya. Ya, terutama korupsi nah, di Indonesia ini sayangnya korupsi ini terlalu luas ya. Hanya terlalu polos mengambil dari bahasa aslinya. Bahasa aslinya itu memang korupsi itu adalah seperti ini, Mas. Bahasa aslinya yang korupsi itu ya. Padahal implementasinya di berbagai negara saya ada satu paper lagi ya yang menunjukkan bahwa korupsi itu sebenarnya hanya gratifikasi dan suap, tidak ada yang lain. Tapi kayaknya kita itu polos banget deh. Mengambil dari entah ini polos atau sengaja polos kali ya, entah ya. Ngambilnya itu dari definisi aslinya gitu ya. Ya, ini apakah ini dari sisi kompetensi kita atau kemampuan kita menerjemahkan sebuah bahasa atau bagaimana ya definisi korupsi itu. Jadi definisi korupsi kalau ini definisi kompetensi ya, ini definisi korupsi itu aslinya adalah busuk atau rusak, menggambarkan kerusakan moral dan etika, penyalahgunaan wewenang, keuntungan. Nah, ini kalau dari versi KBBI itu padahal KBBI itu fungsi jelas kalimatnya itu penyelewengan dan penggelapan uang negara. Semuanya ini itu merujuknya udah gratifikasi dan suap gitu. Tapi di kita itu luas Pak, sampai 30 Mas. Kalau di negara lain dua Iya, gratifikasi iya. sama suap kita itu 30. Berarti kentut aja bisa korupsi ya. Kita itu sayangnya kok begitu ya. Sayangnya. Padahal definisi internasional itu sebenarnya adalah abuse of power for private gain. Keuntungan pribadi. Jadi kalau variabel keuntungan pribadinya nggak ada, maka unsur korupsinya nggak ada, ya. Karena eh, penyalahgunaan kekuasaan itu adalah sangat luas sekali. Jadi harus ada variabel keduanya dibuktikan korelasinya. Tapi ya sudahlah, itu adalah hal-hal yang harus kita nikmati di negara kita tercinta Indonesia ini ya. Nah, makanya ini Bapak Ibu pesan moral kompetensi melawan korupsi ini adalah pesan yang penting. Bab 2 ini menjelaskan mengenai bagaimana memahami konsep kunci kompetensi dan korupsi ini. Bapak Ibu, konsep kunci kompetensi dan korupsi ini, kompetensi melawan korupsi ini sampai saya jadikan nama kaos. Jadi Bapak Ibu saya memiliki brand kaos. Saya boleh, anu ya, apa namanya? Saya tunjukkan sih sebentar. Saya tutup sebentar. Salesman. Ini sampai sampai saya kan nama kaos yang suka dijadikan teman-teman
instansi itu seminar kit ini Bapak Ibu ya. Ya terlepas Anda nganggapnya saya promosi atau apa, tapi ada pesan baik dari itu yang Bapak Ibu di sini. Ini ya. Ini nama kaos saya itu Procurtis. Nah ini deh, nih lihat. Nih. Kompetensi melawan It's korupsi been nih. 3 years and six Waduh, whole months since pakai I warna hitam. saw your Ini face that sama-sama izin night. sama Pak Joker It ini took gara-gara ini. 5 seconds. It's been 3 years. Ini kompetensi melawan korupsi. Tadi sudah ada banyak tulisan-tulisan yang lain dari kompetensi melawan korupsi. Ini kaos kami ya, Give it to me Procurtis. like. Kalau saya jadikan nama kaos ya, kompetensi melawan korupsi. Karena itu kalau ada 1 juta orang memasang kaos ini, ya, itu saya kira kok menjadi menjadi propaganda positif ya. Propaganda, propaganda positif. Ya, sekilas perkenalan saja dari sini. Saya tutup biar nggak terlalu berat. Oke, kembali lagi ke sini ya. Oke. Nah, ini kita kupas di sini sedikit ya, karena waktunya nggak banyak juga. Mengupas tuntas kompetensi, ya, definisi harfiah ya, ini dari berbagai macam definisi, silahkan dian sendiri ya. Saya ke hal pentingnya saja di sini mengupas mengenai korupsi, kompetensi, kemudian di 2.2 mengupas mengenai definisi korupsi. Nah, kalau ini saya kumpulkan definisi korupsi dari berbagai macam sumber loh ya Bapak Ibu ya, gak cuma Indonesia tok ya Bapak Ibu ya. Sehingga di sini sampai ini kalau di versi KPK itu ada 7 ya. Korupsi di Undang-Undang Tipikor ya maaf ya, Undang-Undang Tipikor ada 7. Tapi saya salut KPK itu hanya menggunakan 2 sampai hari ini. Setahu saya ya, gratifikasi dan suap. Tapi yang sebelahnya kagak. Sebelahnya balikannya. Nggak pernah menggunakan gratifikasi dan suap, tapi pakai yang 5 yang lain. Kentut pun masuk korupsi ya. Ya, jadi mohon maaf ya, bahasa saya sudah begini, Bapak Ibu. Insya Allah kan saya nggak menyindir siapapun ya, Bapak Ibu ya. Nggak ada, Jelas-jelas Pak. ini Lanjut, sangat Pak. lengkap ya, sangat lengkap di sini. Kalau membahas ini mah ini butuh waktu 2 hari ya Bapak Ibu ya, tapi setidaknya saya tunjukkan, makanya ini anggap aja mengulas ya, mengulas tuntas korupsi. Sehingga bab 2 ini tujuannya adalah menghubungkan 2 variabel supaya ini berharap ada teman-teman mahasiswa atau guru, dosen, peneliti di sini mau mengembangkan ini menjadi novelty-novelty baru dikirimkan ke negara sehingga supaya setiap kebijakan pengadaan barang jasa itu berlandaskan kompetensi, bukan berlandaskan orang dalam, ya. Begitu. Jadi kompetensi ini di sini. Kemudian ini di bab 3 ini sudah, kalau sudah bab 2-nya itu memahami konsep kuncinya, bab 3-nya dilanjutkan anatomi korupsi dalam pengadaan barang jasa Indonesia. Nah, ini anatomi korupsi dalam PBJ itu dari perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan penyedianya, pelaksanaan kontrak, serah terima, pengawasan pengendalian. Nah, ini anatominya ada di sini. Bahkan saya memiliki 200 lebih kamus kompetensi. Kalau Anda lihat di uh, blogger saya, Anda akan menemukan itu ya, kamus kompetensi. Wah. Kemudian ini dijelaskan peta kerawanan ya, titik kerawanan-kerawanan. Titik kerawanan yang sudah sering dibahas, tapi ini versi saya sebenarnya tidak jauh berbeda dari referensi-referensi yang lain. Bapak Ibu, ya. Ini nanti akan kita bikin versi artikel jurnalnya ya Mas ya supaya memiliki bisa disitasi oleh peneliti nantinya. Ini kan versi PDF yang kita tidak eh, tidak daftarkan ke ISBN ya. Belum kita daftarkan ke ISBN. Nanti kita bikin versi berbeda yaitu versi yang kita eh, buat ada ISBN-nya nanti ada perlu waktu. Ya, setidaknya ini membantu ya matriks kerawanan korupsi. Ya, di sini ada tahapan, titik rawan spesifik, modus operandi, aktor potensial yang terlibat, contoh ilustrasinya dijelaskan di sini. Ya. Nah, nanti kita akan tunjukkan simpulan-simpulannya saja. Saya hanya menjelaskan, membedah eh, bagian-bagian dari isi buku ini supaya men-trigger Bapak Ibu untuk membacanya. Karena kalau ya kesempatan sekarang kapan? Paling kalau sudah dikasih PDF ini, yakinlah cuma dibaca depannya tok. Kan gitu ya kita ini. Ini kesempatan dijelaskan sub-subnya begini ya. Di bab tiga Dibedah titik ya, Pak. tiga Langsung tiga bedah tiga, ebook ini. iya, jebakan nanti ada simpulannya ada nanti di PowerPoint-nya ya. Apa yang perlu kita eh, apa namanya kita ambil ya. Jebakan korupsi di era digital ya, e-procurement dan katalog.
Jebakan ini jebakan korupsi di Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu, eh, e-procurement dan e-katalog. Ini kita angkat di sini. Saya termasuk pendukung katalog e-purchasing. E-purchasing itu jangan diartikan cuma katalog, ya. Kalau orang kan ngomongnya cuma katalog doang, mana pada praktiknya malah eh, padahal e-purchasing itu ada dua, yaitu toko daring dan katalog. Sejujurnya kalau kita ngomong secara best practice, lebih baik mana prosedur kalau umpama pengadaan pemerintah itu belinya nggak usah pakai katalog tapi langsung pakai Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada. Bisa nggak nyolong orang dari situ? Akan jauh lebih susah, ya. Ya, tapi kan kita sudah terlanjur menggunakan katalog. Tapi kan pemerintah juga membuat dua macam dua macam marketplace, ya, yang dibuat yaitu toko daring dan katalog yang diringkas menjadi e-purchasing. Nah, ini akan mempersempit ruang, ya, kita jebakan korupsi yang di sini kita ulas di sini. Nanti simpulannya kita sampaikan. Saya bedah dulu bab dan subbabnya. Bab 4 ini mengulas kompetensi sebagai garda terdepan melawan korupsi. Karena ini sudah mulai masuk, ibaratnya kalau artikel jurnal itu masuk pembahasan terhadap tesis utamanya. Tesis utamanya adalah kompetensi sebagai garda terdepan melawan korupsi. Mengapa kompetensi itu kok bisa dianggap mampu melawan korupsi? Nah, di sini dijelaskan berbagai argumentasi dan sekaligus bukti-buktinya. Ada linknya di sini. Banyak sekali yang akan kita sampaikan di sini, ya. Ada link-linknya di sini. Bahwa kompetensi teknis itu sebagai fondasi kepatuhan dan deteksi dini. Ya, ini bagaimana mekanisme kompetensi melawan korupsi itu dapat diuraikan. Pertama harus ngomong ini dulu. Kompetensi teknis dulu. Kompetensi teknis itu sebagai fondasi kepatuhan dan deteksi dini di penguasaan terhadap segala hal terkait dengan peraturan perundang-undangan. Kalau kita ngomong seperti ini, jangan kita menerjemahnya cuma pelaku pengadaan, tapi ya semua stakeholder. Makanya pada beberapa tahun lalu pun saya mengusulkan pasal-pasal di Perpres maupun di Undang-Undang Pengadaan Publik, saya mengusulkan 6 pasal itu, ya, bahwa yang harus punya kompetensi di sini, kompetensi teknis bukan cuma kita-kita tok, Mas. Audit BPK, ayo, harus punya, kan sumber masalah di situ, ya. Mohon maaf nih ya, sumber masalah. Ya, kita ngomong kompetensi teknis itu bukan cuma ngomong pelaku pengadaan loh, ya. Ngomongnya ya stakeholdernya, yang mengontrolnya, pemeriksa BPK, aparat pengawas internal pemerintah, fungsional auditor itu. Mana coba kompetensi, ya, pendalaman terhadap kompetensi teknis terkait pengadaan barang jasa. Seharusnya mereka adalah masuk di malah sini sesuai dengan peraturan BPK nomor 1 tahun 2017, pernyataan standar pemeriksaan keuangan negara paragraf 13 sampai 17. Saya hafal, Mas, karena mengajar audit sektor publik di universitas terbuka. Jadi kalau melawan keberatan dengan apa yang saya katakan, cek saja peraturan BPK nomor 1 tahun 2017. Jadi kalau melakukan audit itu harus punya sertifikat kompetensi di bidang yang dia sedang audit. Loh, kalau nggak ada yang berani ngangkat kan selama ini, keangkat sekalian, ya. Karena itu penting, sumber masalah soalnya, ya. Ketika yang memeriksa dengan yang diperiksa beda kompetensi, maka disitulah ngomong sumber masalah dan ujung-ujungnya kuat-kuatan power, kerugian negara dilirik sama Polda. Ya, masalahnya itu karena kompetensi sebenarnya. Ini yang sebenarnya yang menjadi hal, ya. Termasuk juga semua penyidik aparat penegak hukum yang menangani kasus pengadaan barang jasa wajib memiliki sertifikat kompetensi. Saya selaku pembina PPK tipe B dan C di Mabes Polri sudah hampir 2 tahun ini. Sudah banyak Polda yang kami bantu untuk lulus PPK tipe B. Kami sampaikan itu berkali-kali karena PPK itu sebagian penyidik kalau di Screenshot, ya. Betapa pentingnya kompetensi teknis di sini, ya. Nah, ini baru satu variabel, nggak cukup dengan ini masalahnya, ya. Karena kalau cukup ini tok, malah dipakai untuk nyolong, ya. Ya, ini yang penting, kompetensi perilaku dan sikap, alias kita ngomong integritas. Inilah benteng moral dan keberanian bertindak. Kompetensi teknis nggak cukup tanpa didasari sikap dan perilaku yang benar. Ini komponennya apa saja? Integritas, etika publik, berpikir kritis, pengambilan keputusan etis, keberanian, courage, komunikasi asertif, kerjasama, dan akuntabilitas dan tanggung jawab. Inilah
Bapak Ibu, yang menjadi komponen-komponen dari kompetensi perilaku atau sikap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan inilah 8 ya. Sekaligus saya mengkritisi kompetensi apa namanya? Kompetensi perilaku yang ada saat ini ya, sosiokultural istilahnya ya. Itu nggak sekomprehensif ini. Tadi nggak sesuai dengan literatur-literatur internasional ya. Nggak lengkap alias ya. Sudah nggak lengkap, hampir nggak pernah diklatkan, jadi ya nggak merasa ada apa-apa ya. Hanya syarat saja komunikasi kultural ya Mas ya, yang yang Betul, Pak. bertebaran di kita ini kan kompetensi teknis kok, BPKTB A, BPKTB B, uji kom muda, madya, semuanya kompetensi teknis. Ya. Seperti itu. Nah, ini pembuktiannya silakan dibaca sendiri di nomor-nomor yang ada di sini ya. Kalau 19, lihat nomor 19, 22, lihat nomor 22. Jadi kami tanggung jawab atas apa yang kami katakan, Bapak. Nggak ngawur ya, nggak ngawur. Semuanya ada di sini. Kalau nggak percaya kata-kata saya, ya. Gitu. Bagian 4.2 ini mengulas mengenai kompetensi spesifik anti korupsi per tahapan DPG. Ya, ini ya. Ini di kompetensi yang lebih spesifik diulas di sini ya, banyak panjang lebar. Kemudian 4.3 mengulas standar kompetensi dan kode etik pengelola pengadaan di Indonesia ya. Kalau di fungsional itu mengacunya pada sini ya Permenpan dan seterusnya seperti ini ya. Dan sertifikasi kompetensi juga. Ada kode etik juga, ya kewajiban, larangan, ya ini menjadi variabel ini akhirnya menjadi jalan masuk, ya yang namanya kode etik ya kita bisa tahu kewajiban, larangan, apalagi kalau fungsional, Bapak Ibu. Ya sampai sekarang kita masih menjaga rekor kita ya sebagai fungsional. Kalau pelaku pengadaannya itu fungsional, alhamdulillah masih 0 kasus ya kayaknya ya. Apa saya yang salah ya? Moga-moga masih terjaga sampai beberapa tahun ke depan ya. Coba Amin, amin, amin. ya, masih menjaga rekor kita ya. Karena kan kalau udah menjadi anggota IB kan kita wanti-wanti ya. Kalau niatnya ngantongi duit, ora usah niat jadi PPK ya. Apalagi di Pemda wis ra ono honore. Ya saya sering ngobrol kalau nyindir sama teman-teman Kemendagri yang suka bikin aturan untuk Pemda. Mereka sendiri kan terima honor. Kan instansi pusat sama kayak saya ya kan. Sampai terima honor nggak terima lah. Kok sampai buat aturan PPK nggak terima honor di Pemda itu? Kan nggak adil. Gituin Pak. Bikin aturan untuk Pemda tapi dianya sendiri nerima kan lucu ini ya. Ini maaf ya nyindir Kementerian Dalam Negeri ya, nggak nyindir seseorang ya ini ya. Nyindir Kementerian Dalam Negeri. Bikin aturan itu ya berkaca diri. Kalau dia sendirinya memberikan contoh ya seharusnya dia juga yang memberikan contoh, selalu alibinya tusi. Lah semua juga tusi bos ya. Apalagi kalau PPK kan cenderung bukan tusinya malahan ya. Kecuali kalau instansi-instansi yang ada beberapa instansi itu yang saya salut, bukan entah nanti salut atau hal yang baik atau buruk ya. PPK-nya itu fungsional, contohnya Kementerian Agama. Itu mayoritas PPK-nya fungsional itu ya. Nah, itu entah itu berita baik atau berita buruk, tapi ya itu nyatanya begitu itu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini bab 5-nya. Nah, ini kita menyampaikan di sini di bab 5 itu 10 simulasi. Dari pengantarnya ya, simulasi-simulasi ini semoga membantu teman-teman ya, mengembangkan lagi menjadi materi-materi baru ya Mas ya. Apalagi untuk teman-teman KPK ini yang membutuhkan orang-orang seperti kita-kita ini menjadi bahan terhadap proses pengadaan barang jasa. Karena tidak semua teman-teman di KPK paham pengadaan barang jasa. Ya nggak Mas ya? Betul, Makanya moga-moga betul, ini Pak. menjadi sumbangsi kami sebagai rakyat jelata kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ini bisa dijadikan eh, ya materi lah ya, menjadikan materi, submateri. Ada 10 ini macam-macam ya, saya sebutkan. Tak kasih judul masing-masing ini. Dilema spesifikasi teknis yang diarahkan. Ya, makanya